selamat datang kembali di channel Nin Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Through Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Sialan, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Melihat Lihai kembali, Susi hanya berteriak keras. Kali ini, Susi berdiri di udara dengan mata acuh tak acuh melihat Lihai. Namun ada ekspresi ngeri di matanya. Sepertinya dia melihat sesuatu yang menakutkan. Pada saat yang sama, Lihai melebarkan sayapnya dengan kecepatan penuh. Namun sesosok tiba-tiba muncul. Namun hanya sebuah bayangan penguasa berat yang terlihat mengaum. Dan tubuh Lihai langsung dipukul dengan keras yang membuat seluruh tubuhnya terbang keluar. Melihat itu, Susi segera pindah. "Cepat keluar dari sini!" teriak Susi dengan sangat marah. Pada saat ini, Susi memegang pedang pengejar jiwa kekosongan yang telah lama dia latih di sampingnya. Kemudian dia mengayunkannya dengan ganas di udara. Segera, niat pedang itu menyapu seperti auman naga menggelegar dan langsung menusuk ke arah Xiaoyan dengan ganas. Tepat ketika Xiaoyan merasakan keganasan niat pedang yang menderu-deru, tiba-tiba di bawah kaki Xiaoyan bersinar seperti kilat. Kemudian dia menembak mundur ratusan kaki ke belakang. Pada saat yang sama, segel bintang 9 bersinar terang di antara alis Xiaoyan. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjukkan jarinya ke arah Susi yang di udara. Jari penghancur bintang. Segera, di bawah angin yang menderu-deru, jari Xiaoyan yang besar bersinar dengan cahaya kemasan dan bayangan jari raksasa langsung terkondensasi di udara. Namun bayangan jari ini sangat padat, sehingga semua orang bahkan dapat melihat garis-garis kulit. Meskipun kekuatannya tidak mencapai tingkat ekstrim, namun saat menghadapi niat pedang Susi yang datang, Xiaoyan merasa itu sudah lebih dari cukup. Tuar! Segera jari penghancur bintang bertabrakan dengan pedang pengejar jiwa kekosongan. Tepat ketika keduanya kekuatan bertabrakan dengan keras di udara, ekspresi Susi tampak sangat serius. Hanya saja dia sepertinya sangat percaya diri dengan pedangnya. Setelah beberapa saat, suara retakan benar-benar datang dari jari penghancur bintang Xiaoyan. Segera bilah pedang itu langsung menembus jari penghancur bintang, kemudian hancur berkeping-keping dan menghilang. Namun kecepatan pedang pengejar jiwa kekosongan meningkat secara tiba-tiba dan langsung menusuk ke arah Xiaoyan. Anda hanya seperti semut dan Anda tidak bisa mengambil pedang saya. Setelah menerobos serangan Xiaoyan, Susi mencibir dengan dingin. Tampaknya dia telah menemukan kepercayaan diri dan dia merasa bahwa Xiaoyan tidak sekuat yang dia bayangkan. Tepat ketika para dewa abadi dari dunia kuno melihat pemandangan itu, mereka segera bergegas untuk mengepung Susi. "Jangan khawatir, serahkan orang ini pada saya. Akan saya musnahkan semua prajurit Taisu dan dewa kekosongan yang tersisa. Jangan biarkan satupun dari mereka yang melarikan diri." Sambil berbicara, Xiaoyan menghadapi pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan dan dingin. Kemudian kilatan cahaya guntur yang sangat menggelegar di bawah kaki Xiaoyan, dan dia dengan sangat mudah menghindari niat pedang pengejar jiwa kekosongan. Tebasan Qiankyu. Satu kaki di laut tertawa. Segera Xiaoyan membidik pedang pengejar jiwa kekosongan yang menyapu ke arahnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan melambaikan 8 penguasa berat misterius yang sunyi di tangannya. Segera sebuah bayangan menyapu dan ganas, seolah-olah itu seperti suara gemuruh letusan gunung dan tsunami. Tuar! Tepat ketika pedang pengejar jiwa kekosongan dan penguasa berat bertabrakan, seluruh kekosongan tiba-tiba berfluktuasi. Namun kaki pertama hanya sedikit mengguncang pedang pengejar jiwa kekosongan. Jika hanya mengandalkan kekuatan seperti itu untuk mencoba bersaing dengan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milik saya, itu hanya mimpi. Pedang ini berisi jiwa dari 100.000 dewa yang bertarung. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan hingga batasnya, tapi bukan berarti Anda sampah sensi bisa menahannya.
Sambil mendengus dingin, Susi mengendalikan tarian pedang pengejar jiwa kekosongan secara fleksibel, dan dia terus menyerang Xiaoyan dan gila-gilaan. Satu kaki angin dan guntur, hancurkan! Saat Xiaoyan menghadapi sindiran Susi, dia sangat tenang, karena kekuatan Susi di hadapannya, bahkan belum mencapai keabadian dewa. Tapi sekarang, kekuatan Xiaoyan tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Di bawah keabadian dewa, jadi setiap gerakannya tampak santai. Melihat pemandangan itu, Susi juga secara alami menyadarinya bahwa ada yang tidak beres. Selain itu, prajurit Taisu di sekitarnya dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan seperti gelombang pasang. Meskipun puluhan ribu prajurit Taisu yang berada di bawah baju besi dewa palsu, semua mampu menggunakan kekuatan keabadian, ditambah dengan jumlah mereka yang sangat mengerikan. Hanya saja, di bawah kekuatan para dewa abadi, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup, sehingga kecepatan pemusnahan benar-benar melebihi ekspektasi Susi. Bahkan, keruntuhannya terlalu cepat, karena dalam waktu kurang dari satu batang dupa, puluhan ribu prajurit Taisu ini akan dimusnahkan. Adapun Li He, setelah dipukul oleh Xiaoyan dengan teknik satu kaki, dia sudah menyadari bahwa ada yang tidak beres, dan dia telah mundur ke lokasi Dewa Kekosongan. Sialan, orang-orang ini terlalu kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Secara logika, mereka semua harusnya berada di medan perang utama di kehampaan Yun Timur. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak orang kuat di kehampaan Laut Barat? Dari mana asalnya? Dan mereka muncul begitu saja. Pada saat ini, mata Li He sudah dipenuhi kepanikan. Dia melihat Susi yang bertarung dengan Xiaoyan di kejauhan. Bahkan ada tatapan licik di matanya. Tidak, kita semua bukan tandingan mereka. Jika saya tetap di sini, maka semuanya akan mati. Jadi sebaiknya saya harus cepat mengundang Jenderal Zhongxi yang bertanggung jawab atas kekosongan Laut Barat. Setelah memikirkan hal ini, sosok Li He bergerak, lalu dia langsung masuk ke dalam Dewa Kekosongan. Demi situasi keseluruhan, Susi, Anda tidak bisa menyalahkan saya hanya dengan kecepatan Dewa Kekosongan. Saya dapat hanya memberitahu Jenderal Meng Shen. Gumam Li He perlahan dan pergi dari medan perang. Pada saat yang sama, Susi juga segera menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dia memutar kepalanya dengan tajam untuk melihat lokasi Dewa Kekosongan. Sialan, apa yang dilakukan Li He? Susi mendengus dingin, karena jika tidak ada Dewa Kekosongan sebagai kartu truf, dia dan yang lainnya tidak memiliki harapan untuk mundur. Tapi pada saat ini, Li He sudah mengambil kendali Dewa Kekosongan. Jadi di antara keterkejutan, tiba-tiba Dewa Kekosongan menghilang begitu saja di kehampaan. Bahkan Xiaoyan juga sedikit mengernyit saat melihat ini. Langit hancur dengan satu kaki. Sementara Susi terganggu, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk mengayunkan penguasa berat Qian Qiu ketiga. Dan ini adalah teknik terkuat yang telah digunakan. Segera, sebuah ledakan keras terdengar, kemudian pedang pengejar jiwa kekosongan dihempaskan dengan keras. Pada saat yang sama, ada retakan pada pedang pengejar jiwa kekosongan, yang membuat Susi akhirnya sadar kembali. Kemudian dia memandang Xiaoyan dan mengangkat jarinya untuk membiarkan pedang pengejar jiwa kekosongan bergegas menuju Xiaoyan lagi. Melihat itu, nyala api Xiaoyan segera mengalir ke dalam penguasa berat misterius yang sunyi, yang membuat tubuh penguasa berat tiba-tiba menjadi sangat panas dan bersinar dengan warna cemerlang. Seolah-olah tubuh penguasa berat direndam dalam magma. Tepat ketika menghadapi pedang pengejar jiwa kekosongan yang menderu, teknik kaki Xiaoyan bukanlah keterampilannya. Bertarung, tapi itu juga sudah sangat kuat. Ditambah kekuatan jantung api, kekuatan Xiaoyan juga meningkat pesat dan mulai terlihat secara bertahap. Di bawah konfrontasi sengit lainnya, pedang pengejar jiwa kekosongan bertabrakan dengan penguasa berat misterius yang sunyi yang panas. Meskipun kekuatan pedang pengejar kekosongan masih ganas, namun ada banyak retakan yang muncul pada pedang itu, dan dengan sangat cepat menyebar. Sebelum terdengar suara klik, dan akhirnya pedang itu segera hancur dan terbuka, kemudian pecah menjadi beberapa bagian.
Jangan mengira Anda telah mematahkan pedang saya karena tidak ada cara lain untuk memblokirnya. Bagaimanapun hal yang paling kuat tentang saya adalah senjata ajaib yang telah ternoda oleh tuan saya. Dan sekarang senjata ajaib ini ada di tangan saya. Susi mendengus dingin, kemudian dia melambaikan tangan ke udara. Segera sebuah tombak hitam panjang menyapu ke arah Xiaoyan dan ganas. Tepat ketika melihat tombak hitam yang panjang menyapu ke arahnya, mata Xiaoyan menjadi sangat dingin dan tegas. Karena dia tahu ini adalah senjata yang dibuat untuk melawan Sensi, yang menggunakan jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Dan semua makhluk hidup di Sensi adalah bahan terbaik untuk menyempurnakan senjata ini. Jadi Xiaoyan akhirnya tidak tahan lagi. Segera tanda bintang 9 berkelip-kelip di antara alisnya. Kemudian saat tombak hitam panjang menderu terus menyapu ke arahnya, Xiaoyan mengangkat telapak tangannya dan mengepakkan 5 jari. Kemudian tinju emas langsung menghantam tombak hitam panjang tersebut dengan keras. Tubuh fantasi emas! Pada saat yang sama, di bawah teriakan Xiaoyan, tubuh Xiaoyan tiba-tiba tampak seperti emas gelap mengalir di bawah kulitnya, sehingga tubuhnya yang kuat bahkan lebih tidak bisa dihancurkan saat ini. Tuar! Dengan suara teredam, kekuatan tubuh dewa asli tidak akan bisa dihentikan. Bagaimanapun, tubuh fisik yang dimiliki oleh Xiaoyan adalah dewa asli alam leluhur. Dia sama saja dengan keabadian para dewa. Jadi di bawah tinju emas Xiaoyan yang besarnya ratusan kaki, tidak peduli apakah tombak hitam panjang itu adalah senjata paling ampuh. Tombak hitam panjang itu langsung terlempar. Kemudian Xiaoyan melangkah keluar dengan telapak kaki. Meskipun tubuh Xiaoyan berubah menjadi besar, tapi di bawah kekuatan guntur ekstrim, kecepatan Xiaoyan tidak berubah sama sekali. Tiba-tiba, Xiaoyan muncul di belakang Susi dalam sekejap. Perlindungan Maya! Segera, Susi mengeluarkan perisainya dan panik untuk mencoba menahan serangan Xiaoyan. Tapi tinju Xiaoyan saat ini, Xiaoyan tidak akan memberinya kesempatan lagi. Bagaimanapun dengan kekuatan dewa aslinya, tidak ada perisai yang bisa menghentikannya, yang membuat perisai kekosongan yang besarnya mencapai ratusan kaki. Langsung hancur berkeping-keping oleh tinju Xiaoyan. Melihat itu, Susi sekali lagi mengeluarkan benda-benda untuk melarikan diri, sehingga sosoknya dapat langsung berpindah ke ketinggian 1000 kaki. Sialan! Setelah Taisu memiliki sumber daya, sebenarnya mereka bisa membuat begitu banyak senjata dewa. Xiaoyan mendengus dingin. Pada saat ini, dalam menghadapi Xiaoyan yang memiliki jantung guntur ekstrim, Susi merasa bahwa tidak ada gunanya melarikan diri seperti ini. Jika ada dewa kekosongan, dia mungkin masih bisa melawan. Tapi sekarang, dewa kekosongan telah dibawa pergi oleh Li He, sehingga Susi tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sialan, Li He, dia sebenarnya melarikan diri sendiri. Susi mengutuk dengan suara yang dalam. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.